Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan makalah dengan judul Hidupnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman kelompok saya yang terdiri dari Aspuri Handayani, kemudian Andi Mutmainnah Kolbi, Namira Mustari, dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke bagian materi, yaitu mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Dalam hal ini kita akan fokus kepada realita yang akan dibacakan dan dibawakan oleh Aspuri Handayani. Kepada Aspuri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang realita implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Pancasila sebagai dituangkan dalam peraturan perundang-undangan memuat 1. Penuangan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar. Isi Undang-Undang Dasar secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok untuk mengolaborasi 4 kaidah penuntun hukum Pancasila yang kemudian dilembagakan dari pusat sampai ke daerah-daerah harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya. Penuntun pertama, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia. Penuntun kedua, negara harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi. Penuntun ketiga, negara harus menjamin keadilan sosial. Dan penuntun keempat, negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban. Jika dilihat dari urut-urut Pancasila, maka penuangan isi Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tampak jelas. Sila ketuhanan yang Maha Esa diatur dalam pasal 29 dan pasal 28. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diatur dalam pasal-pasal 28. Sila persatuan Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1. Pasal 30 dan pasal 37 ayat 5, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 18, pasal 20, pasal 22, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur dalam pasal 28, pasal 33, dan pasal 34. Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 semuanya dibuat untuk mendukung pelaksanaan semua sila Pancasila tersebut. 2. Penuangan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sangatlah sulit untuk menilai atau mengukur satu persatu apakah isi perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu benar-benar merupakan penuangan Pancasila atau bukan, karena jumlahnya yang mencapai ribuan. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sudah ada instrumen hukum dan politik yang mengatur agar semua peraturan perundang-undangan memuat isi yang secara berjenjang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang ada tataran puncaknya harus bersumber pada Pancasila. 3. Proklenas dan prokleda, agar di dalam pembuatan undang-undang dan perda terbangun konsistensi isi dengan Pancasila dan undang-undang, maka pada saat ini di Indonesia telah ditetapkan keharusan adanya program legislasi nasional atau proklenas dan program legislasi daerah atau prokleda. Keharusan adanya proklenas dan prokleda dimaksudkan agar semua undang-undang dan perda yang akan dibuat dapat dinilai lebih dulu kesesuaiannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui perencanaan dan pembahasan yang matang. Dengan demikian, proklenas dan prokleda menjadi penyaring isi atau penuangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar di dalam Undang-Undang dan Perda. 4. Judicial Review.
ketentuan tentang penuangan Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen pengawasannya melalui judicial review di Indonesia pada saat ini sudah cukup diatur dengan berbagai instrumen konstitusi dan hukum. Menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi atau MK mempunyai hak pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung atau MA menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang realita implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemaparannya. Kemudian kita lanjutkan ke masih dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan, namun kali ini kita akan berada dan memaparkan mengenai masalahnya. Materi ini akan dipaparkan oleh Andi Mutmainnah Kolbi. Kepada Andi Mutmainnah Kolbi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang masalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya implementasi dalam peraturan perundang-undangan, nampak belum sepenuhnya diimplementasikan. Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain, masih ada birokrasi yang tetap mempertahankan aturan perundang-undangan yang lama karena mengenakkan diri dan kelompoknya. Masih diakomodirnya aturan perundang-undangan Hindia Belanda yang diadopsi sebagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Masih ditemukan peran pendonor yang mendikte substansi dalam penyusunan undang-undang, baik itu berasal dari inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPR RI. Pemegang kekuasaan negara, lembaga pemerintah lainnya, dan warga negara belum semuanya tunduk dan taat kepada hukum negara dan masih kuatnya ego sektoral dalam pembuatan perundang-undangan. Adanya peraturan perundang-undangan yang dalam penyusunannya tidak berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila mengakibatkan undang-undang tersebut tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya menjiwai peraturan tersebut tidak nampak. Keadaan ini pada gilirannya akan memperlemah ketahanan nasional. Sangatlah sulit untuk menilai atau mengukur satu persatu apakah isi perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu benar-benar merupakan penuangan Pancasila atau bukan, karena jumlahnya mencapai ribuan. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sudah ada instrumen hukum dan politik yang mengatur agar semua peraturan perundang-undangan memuat isi yang secara berjenjang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang pada tataran puncaknya harus bersumber pada Pancasila. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Andi Mutmainnah Kolbi. Kemudian kita lanjutkan ke masih dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, namun kali ini kita akan membahas mengenai solusi. Materi ini akan dibacakan oleh Namira Mustari. Kepada Namira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja mengenai solusinya yang berdasarkan dengan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila dengan sebagai berikut, yaitu pertama, yang terdapat pada ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama, ataupun yang mengotori nama Tuhan.
Nilai ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk tidak membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya, yang kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Lalu yang ketiga yaitu nilai-nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Dalam tataran empiris, munculnya nilai baru berupa demokratisasi dalam bernegara melalui pemilihan langsung harus selaras dengan sila persatuan Indonesia. Otonomi daerah yang tampaknya lebih bernuansa negara federal harus tetap dalam bingkai negara kesatuan. Selanjutnya, keempat yaitu nilai-nilai kedaulatan rakyat. Kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama itu, terlebih dahulu diadakan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas suatu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan ini adalah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Sekian solusi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi kita, mulai dari realita, masalah, dan solusi. Dan yang terakhir, kita akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan kali ini akan dibacakan oleh Aspuri Handayani. Kepada Aspuri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Langsung saja, kesimpulan dari materi kami yaitu implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan berbagai tahap yang diawali dengan penuangan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar yang secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya implementasi dalam peraturan perundang-undangan nampak belum sepenuhnya diimplementasikan, hingga terjadi adanya peraturan perundang-undangan yang dalam penyusunannya tidak berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, sehingga menyebabkan undang-undang tersebut tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga kesejahteraan dan keadilan yang seharusnya menjiwai peraturan tersebut tidak nampak. Keadilan ini pada gilirannya akan memperlemah ketahanan nasional. Sebagai solusi, sebaiknya kita dapat lebih memahami nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya implementasi dalam peraturan perundang-undangan. Sekian pemaparan kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi kita dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang dipaparkan tadi bisa menjadi pelajaran bagi diri kami sendiri maupun teman-teman kami yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.